Salam sejahtera, selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Munawarah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah kelas ARD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tentang pembiayaan akad murabahah pada pembiayaan KPR di salah satu bank BTN Syariah di Medan. Tetapi sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu murabahah. Istilah murabahah merupakan istilah yang paling umum di bank syariah. Biasanya praktik murabahah di bank syariah banyak digunakan dalam produk pembiayaan. Berdasarkan laporan buku standar murabahah yang diterbitkan oleh Departemen Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, diakui bahwa 60% produk pembiayaan perbankan syariah bergantung pada produk murabahah ini. Murabahah sendiri merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan, sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, saya Natalia Gultom akan memaparkan mengenai tinjau lokasi dari Bank BTN Syariah yang kelompok kami pilih. Bank BTN Syariah ini berada di Jalan Haji Juanda, nomor 48, Medan Maimun, Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 20157. Seperti yang Ibu dosen lihat dan teman-teman sekalian lihat, di sebelah kiri terdapat lokasi Bank BTN Syariah. Lalu di sebelah kanan terdapat lokasi Bank BTN Syariah pada Google Maps. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan coba memaparkan tentang tabel murabahah ini yang telah kami terima dari Bank BTN Syariah. Untuk mempermudah pemahaman isi tabelnya, saya memisalkan diri saya nih ingin membeli rumah, tetapi saya kekurangan dana untuk membelinya. Nah, untuk membeli rumah tersebut, saya membutuhkan tambahan dana sekitar 100 juta lagi lah. Dan kemudian saya pergi untuk menggunakan jasa pembiayaan murabahah ke Bank BTN Syariah. Nah, menurut tabelnya ini, kalau misalkan saya ingin memperoleh uang sebesar 100 juta rupiah untuk jangka pembayaran selama 5 tahun, maka angsuran yang harus saya bayarkan pada tahun pertama dan kedua adalah sebesar Rp1.968.346 per bulannya. Dan kemudian untuk di tahun berikutnya, yaitu tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, saya harus membayar sebesar Rp2.102.349 per bulan kepada pihak bank. Nah, kalau saya ingin menggunakan pembiayaan yang dengan jangka waktu yang lebih lama lagi, misalkan 10 tahun, maka untuk tahun pertama dan kedua saya harus membayar sebesar Rp1.148.241 per bulan. Dan kemudian pada tahun ketiga sampai dengan tahun ke-10, saya harus membayar sebesar Rp1.400.144 per bulan. Nah, untuk jangka pembayaran yang lebih lama lagi, misalnya selama 15 tahun, saya harus membayar sebesar Rp884.909 per bulan untuk tahun pertama dan tahun keduanya. Dan pada tahun ketiga sampai dengan tahun ke-15, saya harus membayar sebesar Rp1.206.794 per bulan. Dan kemudian untuk pembiayaan yang lebih lama lagi, yaitu misalnya jangka waktu selama 20 tahun, saya harus membayar sebesar Rp760.364 per bulan untuk tahun 1 dan tahun keduanya. Dan untuk tahun ketiga sampai dengan tahun ke-20, saya harus membayar sebesar Rp1.139.582 per bulan. Demikian pemaparan isi tabel murabahah dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Untuk contoh yang kedua, Bapak X ingin melakukan usaha dan akhirnya melakukan pembiayaan ke Bank BTN Syariah.
Jika Bapak X ingin memperoleh uang sebesar 200 juta dalam pembayaran 5 tahun, maka angsuran yang dibayarkan di tahun pertama dan tahun kedua adalah Rp3.936.692 dan di tahun berikutnya adalah Rp4.204.698. Jika ingin memperpanjang jangka waktu selama 10 tahun, maka angsuran yang dibayarkan pada tahun pertama sampai tahun kedua Rp2.296.482. Di tahun ketiga sampai tahun ke-10, Rp2.800.289. Jika ingin memperpanjang jangka waktu selama 15 tahun, maka angsuran yang dibayarkan pada tahun pertama sampai tahun kedua Rp1.769.818 dan di tahun ketiga sampai tahun ke-15 Rp2.413.589. Lalu, jika ingin memperpanjang waktu selama 10 tahun, maka angsuran yang dibayarkan pada tahun pertama sampai tahun kedua Rp1.520.728 dan di tahun ketiga sampai tahun ke-20 Rp2.279.165. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya mengenai nilai pembiayaan sebesar 300 juta rupiah akan dibawakan oleh saya, Sonya Marta. Jadi, ketika Bapak X ingin melakukan angsuran selama 5 tahun dengan nilai pembiayaan 300 juta, maka angsuran di tahun pertama dan tahun kedua sebesar Rp5.905.038, di tahun ketiga sampai tahun kelima sebesar Rp6.284.298, dan ketika angsurannya diperpanjang untuk 10 tahun, angsuran di tahun pertama dan tahun kedua sebesar Rp3.440.723, dan angsuran untuk tahun ketiga sampai tahun ke-10 sebesar Rp4.144.192. Ketika angsurannya untuk jangka waktu 15 tahun, angsuran di tahun pertama dan tahun kedua akan menjadi Rp2.654.728 dan angsuran di tahun ketiga sampai ke-15 sebesar Rp3.534.313. Dan untuk angsuran selama 20 tahun, angsuran di tahun pertama dan tahun kedua sebesar Rp2.281.092 dan di tahun ketiga sampai tahun ke-20 sebesar Rp3.320.689. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembiayaan sebesar 300 juta. Untuk pembahasan berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembiayaan dengan nilai sebesar 400 juta rupiah. Kita langsung saja ke contoh. Misalnya Ibu Dini ingin membangun sebuah toko butik, di mana untuk membangun sebuah toko butik diperlukan biaya sebesar 500 juta rupiah. Nah, akan tetapi uang yang dipunyai Ibu Dini hanya sebesar 100 juta rupiah. Dan Ibu Dini memutuskan untuk melakukan pembiayaan murabaha di Bank BTN Syariah dengan pembiayaan sebesar 400 juta rupiah. Nah, adapun penghitungan biayanya kita bisa lihat sendiri pada tabel pembiayaan di nilai pembiayaan 400 juta rupiah. Ketika Ibu Dini melakukan pembiayaan selama 5 tahun, maka di tahun yang pertama dan tahun yang kedua Ibu Dini harus membayar sebesar Rp7.873.384. Dan di tahun yang ketiga sampai dengan tahun yang kelima, Ibu Dini harus membayar sebesar Rp8.379.064. Itu untuk jangka waktu pembiayaan selama 5 tahun. Jika Ibu Dini memilih jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun, maka di tahun yang pertama dan tahun yang kedua, Ibu Dini harus membayar sebesar Rp4.592.964, dan di tahun yang ketiga sampai dengan tahun yang ke-10, Ibu Dini harus membayar sebesar Rp5.529.589. Itu untuk jangka waktu pembiayaan 10 tahun. Nah, jika Ibu Dini memilih jangka waktu pembiayaan selama 15 tahun, maka di tahun yang pertama dan tahun yang kedua, Ibu Dini harus membayar sebesar Rp3.539.637. Dan di tahun yang ketiga sampai dengan tahun yang ke-15,
Ibu Dini harus membayar sebesar Rp4.712.418. Nah, jika Ibu Dini memilih jangka waktu pembiayaan selama 20 tahun, maka di tahun yang pertama dan tahun yang kedua, Ibu Dini membayar sebesar Rp3.041.456, dan di tahun yang ketiga sampai dengan tahun yang ke-20, Ibu Dini harus membayar sebesar Rp4.427.586. Nah, untuk pembiayaan sebesar 450 juta sampai dengan 700 juta, kita bisa lihat sendiri pada tabel murabaha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan KPR BTN Platinum dan bangunan rumah BTN, baik rumah baru, second, dan ruko. Pertama saya akan menjelaskan syarat-syarat umumnya, yakni yang pertama, pas foto terbaru ukuran 3x4 suami istri masing-masing 1 lembar. Berikutnya fotokopi IKTP suami dan istri yang masih berlaku. Berikutnya fotokopi kartu keluarga. Berikutnya fotokopi surat akta nikah. Berikutnya fotokopi tabungan. Berikutnya rekening koran atau simpanan di bank lain selama 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir dari syarat-syarat umum ini yaitu NPWP pribadi. Persyaratan yang kedua yakni data pekerjaan. Yang memiliki pekerjaan tetap yaitu PNS, BUMN, dan swasta. Yang diperlukan yaitu fotokopi kartu pegawai atau jam sostek. Yang kedua fotokopi SK awal dan akhir. Dan yang terakhir slip gaji 3 bulan terakhir. Bagi yang bekerja sebagai wira swasta yang diperlukan adalah SIUP, TDP, NPWP, izin usaha, dan catatan hasil usaha 3 bulan terakhir. Persyaratan berikutnya yakni data rumah, ruko, atau apartemen yang akan dibeli. Yang pertama, fotokopi sertifikat HGB atau SHM. Yang kedua, fotokopi IMB. Yang ketiga, rincian anggaran biaya renovasi untuk pembiayaan bangunan rumah. Yang keempat, surat pemesanan rumah. Dan yang terakhir, fotokopi PBB terakhir. Untuk rumah second hand, harap dilampirkan data penjual rumah, baik KTP, suami dan istri, kartu keluarga, surat nikah, dan NPWP. Syarat yang keempat atau yang terakhir yakni dana sebelum akad. Prosesnya sesuai plafon, administrasinya sesuai plafon, notarisnya sesuai tarif, akta pemasangan hak tanggungan atau APHT maupun SKMHT sesuai tarif, asuransi jiwa dan kebakaran sesuai angsuran, tanggungan wajib mengendap sampai dengan pembayaran lunas 1 kali angsuran. Biaya akta jual beli, BBN, dan pajak wajib dibayar sebelum penandatanganan akad pembiayaan. Demikian yang bisa saya jelaskan, berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa akad murabaha itu merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Jadi bank itu melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai dengan permintaan si nasabah yang kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Untuk angsuran KPR BTN Syariah Cabang Medan, periode waktu pembiayaan itu dapat dari kisaran 5 sampai 20 tahun. Dan untuk besaran pembiayaan di Bank BTN Syariah Cabang Medan itu dimulai dari 100 juta, 110 juta, hingga dengan 700 juta. Jadi cicilan ini dapat dikatakan cukup meningkat dalam jangka waktu selama 20 tahun. Dan ini dapat untuk membiayai rumah baru maupun rumah bekas. Nah, untuk pembiayaan KPR-nya, dipastikan kita harus memenuhi syarat umum berupa mengisi formulir permintaan kredit kepemilikan rumah, menyerahkan fotokopi jati diri berbentuk kartu sinyal tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, serta akte nikah yang telah menikah, lalu menyerahkan fotokopi slip upah ataupun info penghasilan, menyerahkan fotokopi SK pegawai, menyerahkan fotokopi izin usaha untuk wira swasta,
dan menyerahkan fotokopi buku tabungan 3 bulan terakhir. Nah, ini juga bisa diberikan jaminan berupa sertifikat SHM atau SHBGB, IMB atau izin mendirikan bangunan serta PPB pajak bumi dan bangunan. Baiklah, sekian dari yang bisa kami jelaskan mengenai tabel mudarobah musyarakah pada BTN Syariah Cabang Syariah Medan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikutinya dari awal hingga akhir, dan kami minta maaf jika sekiranya masih ada yang kurang. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak.